Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai produk briket arang tempurung kelapa dari Indoflame Charcoal yang akan dipasarkan dan diimpor ke Jepang. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Noresa Ramadhani. Saya Manda Mariatul Kiftiah. Saya Maurifa Vindi Purnama Aprianti. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Untuk penjelasan slide pertama akan dibacakan oleh saya. Briket arang tempurung kelapa. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang produk yang dipilih, yaitu briket arang tempurung kelapa dari Indoflame Charcoal. Produk ini itu dibuat dari limbah tempurung kelapa yang diolah menjadi bahan bakar berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Indra Hilir itu dipilih karena merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, sehingga pasokan bahan baku tempurung kelapa sangat melimpah dan stabil. Hal ini menjadi keunggulan karena produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, briket ini memiliki kualitas premium dengan nilai kalori lebih dari 7.000 per kilonya, sehingga menghasilkan panas tinggi dan tahan lama. Selain itu, kadar abu di bawah 20,5% membuat pembakaran lebih bersih. Produk ini juga tidak menggunakan bahan kimia sehingga tidak menghasilkan asap dan bau yang berlebihan. Karena kualitas tersebut, briket tempurung kelapa banyak digunakan dan kebutuhan barbecue, sisa, restoran, dan industri makanan di luar negeri. Selanjutnya, pada slide kedua ini, dijelaskan mengenai riset pasar dan logistik ekspor produk. Negara tujuan yang dipilih yaitu Jepang, khususnya pada restoran barbecue dan yakiniku di Tokyo. Jepang ini kami pilih karena memiliki permintaan tinggi terhadap bahan bakar yang bersih, tahan lama dan ramah lingkungan dibanding arang kayu biasa. Briket kelapa dianggap lebih efisien karena panasnya stabil, lebih sedikit asap, dan lebih higienis untuk digunakan di restoran. Dari sisi logistik pun, produk akan dikirim menggunakan kontainer melalui jalur laut karena lebih efisien untuk mengekspor dalam jumlah besar. Sebelum dikirim, produk harus memenuhi regulasi impor Jepang. Terus, dokumen penting yang wajib dimiliki adalah MSDS atau Material Safety Dataset untuk menjelaskan keamanan produk, sehingga self-healthing test untuk memastikan briket aman selama pengiriman. Hal ini penting karena produk termasuk kategori dangerous goods atau DZ dalam pengiriman internasional. Dengan kualitas produk yang baik dan permintaan pasar yang tinggi, briket arang tempurung kelapa memiliki peluang ekspor yang cukup besar di pasar Jepang. Selanjutnya, selanjutnya itu rute logistik detail. Fase pertama, inland transport itu Riau, proses produk dimuat ke kontainer 20 FT di pabrik tembilahan. Transportasi menggunakan kontainer dibawa menggunakan kapal feeder atau pengumpan dari pelabuhan lokal di Riau menuju hub internasional tertentu. Di fase kedua, transshipment via Singapura, pilihan jalur pelabuhan Singapura, Port of Singapore. Alasan ini adalah jalur tercepat dan paling logis untuk kargo dari Riau. Singapura memiliki frekuensi keberangkatan kapal mother vessel ke Jepang tersedia hampir setiap hari, sehingga mengurangi waktu tunggu barang di pelabuhan. Jadi kontainer ini tuh dipindahkan dari kapal feeder asal Riau ke kapal kargo samudra besar tujuan Tokyo. Selanjutnya, fase terakhir, Ocean Freight International, rutenya menyeberangi Laut Tiongkok Selatan menuju Pelabuhan Tokyo. Durasinya ini sekitar 10-12 hari. Pelayaran dari Singapura ke Jepang. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, pada slide ini menjelaskan tentang kalkulasi total.
Untuk konsumsi pesanan itu sekitar 1 kontainer 20 FT atau kapasitas 18.000 kilo. Kursnya USD 1 rupiahnya 16.200. Ini untuk kalkulasinya. Next aja. Di next. Validasi bisnis. Harga kompetitif, harga per USD 1,9 kilo sangat bersaing karena lokasi pabrik berada di jantung sumber bahan baku, sehingga biaya transportasi bahan baku dapat ditekan seminimal mungkin. Keunggulan produk, keunggulan geografis Tembilahan adalah pusat kelapa terbesar, memastikan bahwa bahan baku selalu segar dan murah. Kualitas dunia, Indoflame Charcoal memiliki durasi bakar lebih lama hingga 3 jam dibanding kompetitor dari Vietnam atau Tiongkok yang sering mencampur bahan dengan kayu. Menggunakan 100% tempurung kelapa tua berkualitas tinggi dari Riau yang menghasilkan panas lebih stabil 7.000 per kilo. Dan kadar abu lebih sedikit dibandingkan briket kayu dari pesaing internasional. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada C, potensi keberlanjutan. Dengan memanfaatkan limbah tempurung kelapa yang melimpah di Riau, bisnis ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendukung ekonomi hijau, jalur logistik via Singapura, memastikan pengiriman yang konsisten untuk memenuhi kontrak jangka panjang dengan pembeli di Jepang. Next. Sini ada kesimpulan. Rencana ekspor ini berfokus pada produk briket arang tempurung kelapa yang bermerek Indoflame Charcoal asal Tembilahan Riau. Produk ini menyasar pasar Jepang karena kualitasnya yang ramah lingkungan, tanpa asap dan tahan lama, sangat cocok untuk industri kuliner lokal seperti restoran yakiniku. Proses logistik dilakukan dari Tembilahan melalui pelabuhan transhipment menuju pelabuhan Tokyo dengan estimasi waktu 20-25 hari. Pengiriman wajib menyertakan dokumen MSDS karena kategori barang mudah terbakar. Secara finansial, harga penawaran ditetapkan sebesar 1,09 USD per kilogram yang mencakup total modal sebesar 15.400 dan margin keuntungan 15%. Bisnis ini memiliki potensi keberlanjutan tinggi karena memanfaatkan limbah kelapa yang melimpah di Indragiri Hilir. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ekspor briket arang tempurung kelapa dari Indoflame Charcoal ke Jepang. Kami memilih Jepang sebagai negara tujuan karena impor permintaan briket arang di Jepang cukup tinggi, terutama untuk restoran BBQ dan yakiniku. Selain itu, masyarakat Jepang lebih menyukai bahan bakar yang bersih, tahan lama, minim asap, dan ramah lingkungan. Briket tempurung kelapa dari Indonesia memiliki kebutuhan tersebut karena memiliki kualitas premium dengan panas yang stabil dan kadar abu yang rendah. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa produk briket tempurung kelapa memiliki peluang ekspor yang besar dan mampu bersaing di pasar internasional. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan mengenai peluang ekspor produk lokal ke luar negeri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.